Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf memang lucu-lucu ya. Salah satunya adalah ibu ini. Jadi dia di video ngaji cerdas ini, dia ngomong bahwa saya adalah guru sekolah minggu. Kemudian saya pengajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi dari cara dia ngomong, saya nggak yakin dia ini guru sekolah minggu, karena menurut saya sekolah minggunya lebih pintar dari ibu ini. Dan kemudian kesaksiannya itu loh mengenai kekristenan itu lucu, dan ya memang ibu ini perlu untuk healing sebenarnya. Jangan-jangan dia ini muridnya Ustadz Kainama. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat ibu ini. Sebenarnya memang saya sudah menyukai agama Islam ini sudah agak ada di hati sebenarnya. Cuma karena ada teman yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di Tabur ya, kalau itu dia ini. Di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi, Jabur. Itu tidak ada di Kristen. Tapi Injil ada, di Perjanjian Lama ada Injil. Ya sesudah itu kita stop dengan pertanyaan itu. Lama-lama saya mencari di Gramedia. Tuh kan, lucu kan ibu ini, menghibur kan? Jadi sebenarnya melihat mualaf itu kadang-kadang ya jengkel, kadang-kadang kita juga ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri ya. Karena mereka itu lucu-lucu, kayak ibu ini ngaku guru sekolah minggu, tapi dia nggak tahu apapun tentang kekristenan. Contoh ketika dia berdialog dengan temannya gitu ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, Alkitabmu itu ada berapa? Injil ada berapa? Jawabnya apa? Ada Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama. Ya, betul sih, Alkitab itu ada Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama. Tapi kan seharusnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Alkitabmu ada berapa? Jawab aja 1. Tapi di dalam Alkitab saya itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu harusnya jawabnya kan? Gitu aja dia nggak bisa jawab. Injil ada berapa? Nah, Injil ya ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan-jangan nanti dia tanya ada 5 lagi jawabnya ya. Aduh, ibu ini aneh-aneh, lucu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, nabimu ada berapa? Nabi saya adalah murid-murid Tuhan Yesus, ada 12 orang. Sejak kapan murid-murid Yesus itu disebut nabi? Dia itu atau mereka itu bukan nabi, tapi disebut sebagai rasul. Beda ya, nabi dengan rasul. Nah, selama Yesus masih hidup di dunia, mereka disebut murid karena mereka masih belajar kepada gurunya. Setelah Yesus naik ke surga dan mereka menerima Roh Kudus, barulah mereka disebut dengan rasul. Tidak pernah murid-murid Yesus itu disebut nabi. Kalau nabi di Alkitab ya ada banyak. Tuh, di Alkitab Perjanjian Lama kan ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nah, hitung aja tuh, banyaknya berapa gitu, Bu. Jangan ngawur. Masa iya Tuhan Yesus punya murid, nama murid-muridnya ini 12 orang disebut nabi. Nah, selanjutnya, Isa itu nabi atau enggak? Bukan. Isa itu muridnya Yesus. Nah, di sini saya langsung tepuk jidat. Ya ampun, ibu ini
murid Yesus yang mana lagi yang namanya Isa ini? Karena dari 12 murid Yesus tidak ada satupun yang namanya Isa. Bahkan 70 murid juga tidak ada yang namanya Isa. Nah, ketahuan kan, ibu ini cuma ngaku-ngaku aja jadi Kristen, ngaku-ngaku aja jadi guru sekolah minggu. Lah, hal-hal begini aja dia tidak tahu. Nah, Isa adalah nama lain kan dari Yesus dalam bahasa Arab. Jadi, dalam bahasa Ibraninya adalah Yehoshua Hamashiach, kemudian bahasa Aramnya adalah Yeshua Hamashiach, kemudian bahasa Yunaninya adalah Yesu, kemudian bahasa Arabnya adalah Isa atau Isa Al-Masih. Namun perlu diketahui bahwa Isa Al-Masih di dalam Kristen itu berbeda dengan Isa Al-Masih yang diyakini sebagai nabi oleh umat Islam, itu berbeda. Dan perlu diketahui juga orang Kristen Arab tidak pernah menyebut Yesus dengan sebutan Isa, namun dengan sebutan Yashu atau Yasua. Jadi itu ya, beda. Tidak ada murid Yesus yang bernama Isa. Mungkin itu murid Yesus yang tetangganya ibu. Mungkin ada yang namanya Isa kali ya. Dan ini yang terakhir adalah Zabur itu tidak ada di Kristen katanya. Hello, Zabur itu adalah nama lain dari Mazmur. Mazmur itu ada di Perjanjian Lama, Bu, bukan di Perjanjian Baru loh ya. Nanti salah sebut lagi. Kemudian ada Injil di Perjanjian Lama. Nah, ini lagi. Injil yang mana yang ada di Perjanjian Lama? Jangan-jangan Injil Barnabas. Injil Barnabas, Injil Yakobus, Injil Thomas, itu semua juga bukan ada di Perjanjian Lama. Tidak ada Injil di Perjanjian Lama. Bu, seharusnya kalau mau kesaksian itu belajar dulu baik-baik. Skripnya dibaca baik-baik, dihafal. Kalau di briefing itu didengerin supaya tahu kalau menjawab semua pertanyaan begini. Nggak lupa kalau disuruh kesaksian sama ngaji cerdas gitu ya. Biar kelihatan pinter, nggak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu ya. Kayak begini. Jadinya ya begitulah ya. Anak sekolah minggu aja saya rasa lebih pintar dari dari ibu ini kan. Kalau dijawab pasti anak sekolah minggu lebih tahu dari ibu ini. Ya itulah ya. Semoga kita semua dihibur oleh ibu mualaf yang satu ini. Katanya aktivis gereja, katanya sekolah minggu ini. Tapi ternyata ya begitu adanya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.